Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 20014030001. Langsung saja materi yang saya bawakan dalam tata bahasa Indonesia yaitu materi mengenai nomina. Pengertian dari nomina. Nomina merupakan unsur yang sangat penting dalam membuat sebuah kalimat. Tanpa sebuah kata, tentu tidak akan tersusun sebuah kalimat. Setiap kata pun memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Ada kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Kemudian klasifikasi kata dapat dilihat dari kelas kata atau jenis katanya. Pada pembahasan ini, saya akan membahas seputar kata benda atau nomina dalam bahasa Indonesia. Pengertian nomina menurut para ahli. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret ini yaitu nama dari benda yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia seperti rumah, batu, binatang, tanah, api, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, dan pencurian. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis nomina. Nomina dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nomina semantis, nomina sintaksis, serta bentuk. Ketiganya memiliki ciri yang berbeda. Dari segi semantik, nomina ini merupakan kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau juga semua benda dan segala yang dibendakan. Dari segi sintaksis, nomina ini memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Menduduki posisi sebagai subjek, objek, atau juga pelengkap dalam kalimat yang predikatnya itu verba. Kemudian yang kedua, yaitu tidak dapat atau tidak bisa diikrarkan dengan kata tidak, dan juga umumnya dapat diikuti oleh adjektiva, baik itu secara langsung atau juga diantarai oleh kata yang. Kemudian ciri-ciri nomina atau kata benda. Ciri-ciri nomina ini bisa dijadikan acuan, yaitu 1. Dapat atau bisa diperluas dengan menambahkan yang atau kata sifat, contohnya seperti rumah yang bagus. 2. Dibatalkan dengan kata bukan, tidak dibatalkan dengan kata tidak, contohnya seperti bukan. Yang ketiga itu di dalam sebuah kalimat itu dapat berkedudukan sebagai subjek, objek. Contohnya seperti Dodi membeli sepatu baru. Dalam kalimat tersebut, kata Dodi dan sepatu merupakan kata benda. Kemudian yang keempat yaitu nomina tidak dapat didahului atau bergabung dalam kata tidak. Yang kelima itu nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap dalam sebuah kalimat yang predikatnya verba. Kemudian yang keenam, nomina lasinnya dapat diikuti oleh kata sifat atau adjektiva. Kemudian dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Kemudian kata tersebut terbentuk dari imbuhan ke, kean, pean, peran, dan nyam. Kemudian kata-kata tersebut dapat diperluas dengan menambahkan frase yang tambah kata sifat. Kemudian berawalan pe seperti pemuda, pemenang, penyair. Kemudian berawalan an seperti bendungan, bantuan, dan asuhan. Yang ke-12 itu berakhirannya seperti besarnya, naiknya, jauhnya. Kemudian yang berimbuhan gabungan pean seperti pembangunan dan pelebaran. Yang berimbuhan gabungan peran seperti pertemuan, pertambangan, dan persatuan. Kemudian yang berimbuhan kean seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kekayaan. Kemudian kata yang diikuti dengan frase yang atau yang sangat misalnya seperti jalan yang bagus. Kemudian pemuda yang sangat rajin. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis nomina berdasarkan contohnya.
Dalam jenis-jenis nomina ini ada beberapa, yaitu nomina konkret, nomina abstrak, nomina khusus, nomina umum, dan nomina kolektif. Nomina konkret ini merupakan kata benda yang menggambarkan suatu objek yang dapat atau bisa ditangkap atau dikenali oleh panca indera manusia. Jenis kata benda ini dapat berupa makhluk hidup, benda mati, tempat, atau lainnya. Contohnya seperti manusia, binatang, rumah, buku, kertas, pulpen, pensil, dan sepeda motor. Kemudian yang kedua itu nomina abstrak. Nomina abstrak ini merupakan kata benda yang tidak bisa ditangkap atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kata benda abstrak ini dapat berupa keadaan, nama sifat, ukuran, dan lainnya. Contoh dari kata benda abstrak ini yaitu seperti keyakinan, udara, ilmu, kebaikan, ide, kejujuran, dan kebohongan. Kemudian nomina khusus. Nomina khusus merupakan kata benda yang digunakan untuk nama-nama benda tertentu secara khusus, seperti nama orang, nama kota, nama negara, dan lainnya. Contohnya seperti Aruna, Jakarta, Amerika Serikat, Jepang, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat yaitu nomina khusus. Nomina khusus ini merupakan kata benda yang digunakan untuk kata benda yang bersifat umum. Contohnya seperti pelajar, stasiun, bandara, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu nomina kolektif. Nomina kolektif ini merupakan kata benda yang mengandung arti kumpulan. Contohnya hadirin, pengunjung, semua, masyarakat, para, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam nomina berdasarkan bentuknya. Nomina berdasarkan bentuknya ini ada dua, yaitu kata benda nomina dasar dan kata benda nomina turunan. Kata benda dasar ini adalah kata benda yang menunjukkan identitas asli ataupun juga identitas awal dari suatu hal yang bisa atau dapat dibendakan. Kata benda tidak dapat dijabarkan atau juga dijabarkan ke bentuk yang lebih sederhana. Contohnya buku, pulpen, gelas, sendok, botol, dan pisau. Kemudian kata benda nomina turunan. Kata benda nomina turunan ini adalah kata benda yang terbentuk dari kata benda dasar dengan melalui proses pengimbuhan, afiksasi, pengulangan, atau juga pemajemukan. Adapun macam-macam nomina turunan ini yaitu ada nomina reduplikasi, nomina majemuk, nomina berwujud, dan nomina berafiks. Nomina reduplikasi ini merupakan kata benda yang diulang. Contohnya yaitu gerak-gerak, rumah-rumah, dan buku-buku. Kemudian nomina majemuk. Nomina majemuk ini merupakan kata benda yang memiliki dua kata yang jika satu hilang tidak dapat menjadi makna. Contohnya rumah sakit, daya juang, kemudian tanah air. Kemudian nomina berwujud. Nomina berwujud ini merupakan kata benda yang mempunyai wujud konkret. Contohnya seperti Bandung dan binatang. Kemudian nomina berafiks. Nomina berafiks ini merupakan kata benda yang terbentuk dari kata benda dasar dengan melalui proses pengimbuhan afiksasi. Dalam nomina berafiks ini, cara terbentuknya kata benda turunan ini dapat terjadi dengan melalui cara yaitu satu kata kerja verba tambah imbuhan an. Contohnya seperti makan tambahan makanan, minum tambahan minuman, kemudian cuci tambahan cucian. Kemudian yang berimbuhan pe tambah kata kerja atau verba. Contohnya seperti pe tambah jual penjual, pe tambah kerja pekerja, kemudian pe tambah laut pelaut. Kemudian yang imbuhan pe tambah kata sifat, contohnya seperti pe tambah rusak perusak, pe tambah malu pemalu, kemudian pe tambah marah pemarah. Kemudian yang imbuhan pe tambah kata benda tambah imbuhan an. Contohnya seperti pe tambah rumah tambahan perumahan, pe tambah gunung tambahan pegunungan, pe tambah buku tambahan pembukuan. Kemudian kita masuk ke dalam contoh nomina dan penggunaannya. Seperti yang sudah dibahas
dibahas bahwa pengguna kata benda yang digunakan adalah sebagai subjek dan objek di dalam sebuah kalimat. Contoh penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat yaitu satu, misalnya Ani membeli sayur, Hadi menjaga toko, rumah itu sangat bagus, anak itu sangat lucu. Kemudian kami akan pergi ke sebuah perumahan. Kemudian pulpen itu milik Davi. Dan yang terakhir itu misalnya pedagang itu sangat ramah. Itulah materi yang saya bahas mengenai tata bahasa Indonesia, yaitu nomina. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.